Rasa nggak mengenakan gitu ya teman-teman. Jadi aku harus ngomong ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Anak Kos. Nah, seperti biasa aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support dengan cara nonton dan juga subscribe ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan segala urusannya teman-temanku selalu dilancarkan. Amin. Nah, oke, sekarang udah jam 3 sore teman-teman. Aku tuh pengen bikin video masak ya. Nih, video masak daun ubi. Kalian lihat daun ubinya udah mulai layu. Ini yang dikirim ibu kemarin hari apa ya ibu ngirim, saya lupa. Nah, lihat tuh udah pada layu, jadi harus kita masak ya teman-teman. Nah, sebelum bikin video masak, aku pengen petik-petikin dulu ya. Ini soalnya lumayan lama metiknya, jadi kita bikin video masaknya itu setelah udah dipetik semuanya aja. Ya, sudah dipetik semua, baru kita bikin video masak. Karena supaya menghemat waktu aja nanti waktu di video masaknya. Nah, sekarang aku petikin dulu. Ini sekalian kita sambil mengobrol-ngobrol aja sih teman-teman ya. Tuh, kalian lihat ini tuh, apa namanya? Udah mulai layu banget tuh. Kita yang tua-tuanya nggak usah ya teman-teman, karena ini lumayan banyak, jadi kita bisa ambil yang muda-mudanya. Yang muda-mudanya aja yang kayak gini nih, batang-batang mudanya tuh enak banget nih teman-teman ya, dimasak. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, aku tuh kalau bikin video masak tuh, aku tuh harus siapin dulu bahan-bahannya kayak gini lah ya. Nah, nanti kalau udah siap semuanya, baru deh aku bikin video masaknya. Gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini sekalian aku pengen apa namanya, kita mau cerita. Jadi ceritanya tuh teman-teman, beberapa hari yang lalu tuh aku kayak apa namanya tuh, dapat komentar gitu yang saya rasa nggak mengenakan gitu ya teman-teman. Jadi aku harus ngomong ini. Jadi waktu itu aku kayak dapat komentar gitu dari, katanya sih ngaku sebagai subscriber aku, tapi komentarnya itu nggak enak banget teman-teman. Jadi waktu itu dia tuh kayak komen, katanya, "Kak, kan kamu kan subscribernya udah udah 100.000 lebih tuh," katanya kan. Terus kenapa kenapa videonya selalu apa ya, gimana ngomongnya kemarin tuh. Pokoknya intinya kan subscribernya udah 100.000. Nah, kenapa masih pura-pura hidup susah katanya. Aduh, itu sungguh nggak enak teman-teman. Jadi dia bilang itu teman-teman, aku tuh pura-pura hidup susah katanya, di setiap video aku tuh pura-pura hidup susah. Tuh, subscribernya udah 100.000 lebih, kenapa masih pura-pura hidup susah katanya. Itu langsung aku balas ya teman-teman, jujur. Kalau ada komentar negatif terhadap kita, itu ada penilaian seseorang terhadap kita, dan kita anggap itu salah. Kita nggak selamanya harus tutup telinga ya teman-teman, kita nggak selamanya harus diam gitu. Kalau kita anggap itu nggak benar, kalau anggapan kita penilaiannya mereka itu keliru, ya kita harus menanggapi gitu ya teman-teman. Kita harus istilahnya harus speak up, harus meluruskan gitu ya teman-teman. Jadi aku balas aku balas pura-pura gimana ya maksudnya, aku bilang kan. Terus emang kalau 100.000 aku harus ngapain emangnya, aku bilang kan. Terus letak pura-pura hidup susahnya di mana, aku bilang. Aduh, itu si kucing bocilnya mau BAB kayaknya, bentar. Aduh guys, celana saya dikencingin sama si kucing bocil, kurang ajar. Nah, sampai mana tadi ya aku ceritanya. Nah, terus aku balas gitu kan, letak pura-pura hidup susahnya di mana, aku bilang kan. Selama ini kan maksud aku kan terus apa ya aku jawabnya kemarin, letak hidup susahnya itu di mana, aku bilang kan. Terus kalau 100.000 aku emangnya harus ngapain gitu kan. Tolong bedain antara hidup sederhana dan bersyukur sama pura-pura susah, itu beda, aku bilang kan. Aku jawab gitu. Nah, ada lagi tuh netizen yang nyeletuk gitu, yang balas kok karena aku berkomentar seperti itu kan. Terus ada lagi netizen yang berkomentar, lihat tuh guys tuh, lihat tuh guys, attitude-nya udah mulai kelihatan gitu, sifatnya udah mulai kelihatan gitu. Maksudnya karena aku komen seperti itu, aku balas komennya seperti itu, jadi dia tuh komen kayak gitu teman-teman ya. Dia bilang tuh guys, lihat tuh attitude-nya atau sifatnya udah mulai kelihatan. Terus aku balas lagi tuh sama yang komen kayak gitu, aku balas sama dia kan. Emang attitude saya gimana di sini kan dia nuduhnya saya pura-pura hidup susah. Jadi seolah-olah saya itu menipu publik gitu loh. Seolah-olah saya menipu subscriber saya semuanya. Saya seolah-olah hidup susah, dibilang pura-pura hidup susah gitu kan. Nah, saya ngomong kayak gitu tuh. Masa saya komen gitu dibilang attitude-nya udah mulai kelihatan katanya. Ya saya manusia, kalau saya bilang itu salah penilaian orang, ya saya membela diri dong.
Nah, saya bilang gitu sama dia, terus nggak tahu lagi dibalas apa. Ya, namanya apa ya teman-teman, kalau kita dinilai salah sama seseorang, sama orang lain tuh kalau mengkritik kita, dan kita anggap itu nggak benar gitu loh, kita harus berani speak up gitu, kita harus meluruskan gitu teman-teman. Jadi selama ini kan tujuan aku bikin video masak ini kan untuk memberikan resep-resep masakan yang sederhana sama teman-teman, apalagi teman-teman yang apa, teman-teman yang lagi merantau, anak-anak yang lagi ngekos karena kuliah atau sekolah ataupun karena bekerja ya, merantau karena kerja. Nah, di sini kan aku saling sharing ya, saling berbagi resep makanan yang saya anggap itu harganya terjangkau dan apa ya, dan harganya terjangkau dan juga mood yang gampang dimasak gitu ya teman-teman. Istilahnya seperti itulah teman-teman. Jadi di setiap videoku juga mengajak teman-teman itu untuk hidup bersyukur dan selalu apa ya, untuk hidup sederhana, jangan lupa untuk selalu bersyukur gitu kan. Jangan malu untuk hidup sederhana dan untuk selalu bersyukur gitu kan. Aku setiap bikin video pasti aku ngajakin kalian untuk ke arah yang positif gitu kan teman-teman. Jadi aku heran aja gitu, ada aja masa saya dibilang pura-pura hidup susah gitu, dibilangnya untuk mencari perhatian publik, pura-pura hidup susah. Lah, pura-pura hidup susahnya di mana gitu loh. Di sini kan saya murninya pengen ngasih resep makanan ke sama kalian semua, kan sekalian saya review makanannya setelah saya masak, saya bagi resepnya, saya masak, saya sekalian review makanannya, sekalian saya makan gitu teman-teman ya, sambil apa namanya, sambil berbagi sama kalian gitu ilmu masak. Karena kan saya juga apa namanya, suka aja gitu masak teman-teman, suka masak. Karena kan dari SMP juga udah ngekos dari 2010, begitu lulus SD masuk SMP saya udah ngekos kan. Nah, jadi ya sejak itulah saya masak ya, dari SMP udah masak. Sebenarnya kalau jiwa-jiwa suka masaknya, suka di dapurnya udah dari kecil sih, kayak masak sambal ikan teri dan ya gitu-gitu yang simple ya teman-teman, dari emang udah dari kecil. Nah, ditambah lagi didukung dengan udah ngekos dari SMP. Jadi kenapa ngekos dari SMP itu karena rumah saya kan di kampung tuh. Waktu saya pulang kampung kalian pasti lihat ya video saya yang sering sama ibu di kampung. Nah, kalau kalian lihat saya juga sering tuh bikin video di depan warung tuh ada Sungai Batanghari. Nah, semua aksesnya itu baik pasar atau sekolah, SMP, SMA itu nyebrang Sungai Batanghari dan jaraknya itu lumayan jauh teman-teman. Kalau SMP sama SMA-nya itu berdekatan, tapi jaraknya itu dari rumah aku sekitar 1 jam lah. Dan itu harus nyebrang sungai teman-teman, jaraknya itu sekitar 16 kilo lah dari rumah saya ke sekolah. Nah, belum lagi jalannya di kampung kayak apa gitu lah. Nah, belum lagi nanti misalnya kalau di jalan ada hujan atau jalannya jelek kan kita takutnya telat atau kenapa-napa di jalan. Nah, itulah mengapa saya memutuskan untuk ngekos begitu masuk SMP ya, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat itu aku kalau di kampung tuh pasti aku sering syuting video Sungai Batangharinya. Namanya Sungai Batanghari ya. Jadi semua akses itu baik ke pasar atau ke sekolah itu nyebrang sungai dulu, teman-teman, karena di seberang sungai kampung kami itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman, kalau misalnya apa ya, kalau teman-teman bilang udah nggak usah didengerin komentar negatif orang-orang kak gitu, iya, tapi ada saatnya kita harus ngomong teman-teman, ada saatnya kita harus meluruskan apabila komentar negatif itu nggak benar gitu loh, apabila apa ya, seolah-olah kita membohongi publik gitu, komentarnya itu nggak enakin banget. Jadi aku harus meluruskan gitu, harus speak up, makanya aku bales komentarnya seperti itu ya. Mau nggak mau ya harus aku balas, harus aku tanggapi gitu. Aku harus meluruskan apa maksudnya, di channel YouTube ini tuh aku murni, kalau kalian lihat dari awal pasti aku videonya itu ngasih resep masakan. Dari video pertama aku pun pasti videonya tentang masakan kan. Kalian lihat aja video pertama aku itu tentang resep makanan semuanya, dari awal sampai sekarang pun aku ngasih resep makanan. Nah, kalau sekarang itu ditambah-tambah lagi karena subscriber aku itu, para subscriber aku, kalian semua itu banyak yang main Free Fire sama Mobile Legends, dan aku disuruh main Mobile Legends sama Free Fire, bikin konten. Nah, makanya aku selipin lah video main game gitu kan, supaya memenuhi permintaan kalian, ngajakin mabar juga segala macam gitu ya, teman-teman. Ya, untuk memenuhi permintaan kalian lah seperti itu. Nggak hanya video masak-masak aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sampai sekarang tuh aku maksudnya masih ingat gitu kata-katanya, komentarnya seperti itu. Ya di sini aku hanya meluruskan bahwa, sekali lagi hanya meluruskan bahwa saya nggak sama sekali untuk mencari perhatian publik atau untuk pura-pura hidup susah, itu nggak sama sekali teman-teman. Kalian jangan salah paham dan jangan salah persepsi ya.
channel ini untuk membagi resep ke kalian, terutama anak-anak rantau, anak-anak yang ngekos karena sekolah, kuliah, karena kerja segala macam itu ya, yang jauh, pokoknya yang jauh dari orang tua, yang harus masak sendiri. Nah, aku di sini ngasih resep makanan yang harganya terjangkau, yang harganya murah, dan juga gampang dimasak seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ada yang salah paham lagi. Jadi biar aku nggak ngelurusin lagi, ini adalah apa ya, klarifikasi atau meluruskan lah teman-teman istilahnya ya. Nah, ini nggak selesai-selesai dari tadi kita. Gara-gara banyakkan cerita, ini harusnya udah selesai nih. Dikit lagi nggak apa-apa lah. Ini aku selesaikan dulu ya teman-teman, sedikit lagi. Habis itu setelah bikin video ini aku langsung bikin video masak sambal tumis daun ubi ini ya pakai ikan asin. Nah, kalau kalian hobi juga daun ubi, pasti kalian tahu rasanya nikmatnya daun ubi dimasak sambal tumis sama ikan asin tuh nikmat banget ya teman-teman. Nah, ini aku selesaiin dulu ya videonya sampai di sini dulu. Ini aku sekali metikin ini tadi sambil cerita-cerita, sambil bukan cerita sih, lebih ke meluruskan gitu, meluruskan apalah istilahnya, nggak tahu saya itu, pokoknya saya cuman meluruskan kalau di sini channelnya murni untuk memberikan resep kepada kalian. Nah, aku tuh kayak seneng banget kalian tuh, Kak terima kasih ya, resepnya sangat bermanfaat tuh. Kak terima kasih yang awalnya aku nggak bisa sama sekali masak, sekarang udah bisa masak dikit-dikit, liatin resep kakak gitu. Nah, aku tuh kayak seneng banget videonya itu bermanfaat untuk kalian semua. Itu udah lebih dari apapun sih. Penghargaan bagi aku adalah ketika video aku bisa bermanfaat untuk orang lain bisa apa ya, meniru atau apa istilahnya itu, mendapatkan inspirasi dan juga mendapatkan hidayah dari semua video yang aku ambil gitu loh. Apa namanya, diambil aja yang sisi positifnya. Nah, di sini kan memberikan resep makanan, hidup ya, mengajak kalian hidup sederhana untuk selalu bersyukur. Nah, itu aja sih poinnya sebenarnya teman-teman, nggak ada maksud lain gitu ya. Nah, oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Dari tadi sampai di sini dulu mulu, tapi ngomongnya lanjut-lanjut mulu, saya jadi nggak enak nih. Udah 13 menit ini videonya. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya. Nanti aku mau bikin video masak dulu habis ini, oke? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.